Perkenalkan, saya Marini Romoli Pardede bersama rekan saya, Revi Diasayu Ananda. Kami di sini akan membahas mengenai bahasa, pemikiran, dan budaya. Di pembahasan kali ini, kami menggunakan 4 teori. Di 4 teori ini menggunakan kasus yang berbeda-beda. Jadi kita mempelajari apa itu bahasa, pemikiran, dan budaya menggunakan kasus. Dan untuk selanjutnya, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Bahasa, pemikiran, dan budaya. Baiklah, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu suatu hubungan di jantung psikolinguistik. Hubungan bahasa, pemikiran, dan budaya merupakan topik yang penting dalam psikolinguistik. Orang-orang dari segala zaman bertanya-tanya, apakah ucapan atau bahasa diperlukan untuk berpikir? Bisakah kita berpikir tanpa bahasa? Apakah bahasa mempengaruhi budaya? Apakah bahasa mempengaruhi persepsi kita tentang alam? Dan apakah bahasa mempengaruhi pandangan kita terhadap masyarakat dan dunia? So, sebelum saya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada 2 kasus yang akan saya ceritakan. Yang pertama, penangkapan guru sekolah minggu. Pada bulan Mei 1920 di Halminton, County, yang merupakan daerah pedesaan di negara bagian Nebraska, Robert Meyer ditangkap karena melanggar undang-undang negara bagian tertentu. Undang-undang Nebraska ini melarang pengajaran bahasa asing, yaitu bahasa selain bahasa Inggris, kepada anak-anak di bawah usia 13 tahun. Meyer sendiri telah mengajarkan cerita-cerita Alkitab dalam bahasa Jerman di sekolah Zion parokial kepada seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, karena bahasa Jerman adalah bahasa asing bagi anak laki-laki tersebut. Meyer sendiri melanggar hukum. Disinilah muncul pertanyaan psikolinguistik, apakah bahasa tertentu seperti bahasa Jerman mencerminkan budaya, nilai-nilai dan cita-cita masyarakat tertentu seperti masyarakat Jerman. Lalu muncul pertanyaan, bisakah kita membedakan bahasa kedua yang aman dan berbahaya? Dalam kasus ini, pertanyaannya jelas. Jika mengajarkan bahasa kedua kepada anak-anak bertentangan dengan moral dan nilai-nilai masyarakat di mana mereka tinggal, maka jelaslah bahwa anak-anak tidak boleh diajarkan bahasa kedua. Namun, mungkin bahasa kedua dapat diajarkan jika bahasa tersebut merupakan bahasa yang baik, yaitu tidak bertentangan dengan bahasa pertama. Namun jika iya, bagaimana jika menentukan bahasa mana yang baik dan bahasa mana yang buruk? Baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Materi yang kedua ada 4 teori mengenai ketergantungan pemikiran dan budaya pada bahasa. Tampaknya, sebagian besar orang menganggap bahwa pemikiran bergantung pada bahasa. Namun, ada sejumlah rumusan ide yang bisa diambil. 4 rumusan pokok mengenai hubungan bahasa, pemikiran, dan budaya yang telah diungkapkan selama berabad-abad adalah sebagai berikut. Teori yang pertama, pidato penting untuk berpikir. Jadi dalam hal ini, kita harus belajar berbicara dengan lantang. Jika tidak, kita tidak dapat mengembangkan pemikiran. Nah, teori yang kedua, bahasa penting untuk berpikir. Kita harus belajar bahasa, bagaimana menghasilkan atau memahami ucapan. Jika tidak, kita tidak dapat mengembangkan pemikiran. Nah, teori yang ketiga, bahasa menentukan atau membentuk persepsi kita tentang alam. Pembelajaran bahasa akan menentukan atau mempengaruhi cara kita memandang dunia fisik, visual, pendengaran, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ada teori yang keempat, bahasa menentukan atau membentuk pandangan dunia kita. Pembelajaran bahasa akan menentukan atau mempengaruhi cara kita memahami budaya kita dan dunia. Sekarang, mari kita bahas kecukupan keempat teori ini sehingga kita dapat menentukan apakah diperlukan teori lebih lanjut. Kita lanjut. Teori pertama, pidato penting untuk berpikir. Pendukung teori ini diambil dari Leonard Bloomfield yang berisi, pandangan paling sederhana dan paling memuaskan adalah bahwa pikiran hanyalah perilaku verbal atau non-verbal, terselubung atau terang-terangan. Orang yang sepenuhnya melek huruf telah berhasil mereduksi gerakan-gerakan bicara tersebut hingga tidak terlihat sama sekali. Artinya, ia telah mengembangkan sistem gerakan pengganti internal yang berguna baginya untuk tujuan pribadi, seperti berpikir dan membaca dalam hati, sebagai pengganti bunyi ujaran yang dapat didengar. Kutipan ini yaitu mencirikan teori bahwa pikiran berasal dari ucapan.
Yang kedua, kekurangan teori. Di kekurangan teori ada 4 tujul yang diajukan. Yang pertama, anak yang tidak mempunyai produksi bicara dapat memahami pembicaraan dan berpikir. Yang kedua, pemahaman ucapan yang menyiratkan pemikiran berkembang sebelum produksi bicara pada anak normal. Yang ketiga, berbohong. Yang keempat, makna dan pemikiran muncul tanpa perilaku. Mari kita membahasnya. Yang pertama, anak yang tidak mempunyai produksi bicara dapat memahami pembicaraan berpikir. Apakah benar orang-orang ini mampu berpikir? Jadi, mari kita jawab. Berdasarkan implikasinya, karena jawaban langsung memerlukan tesis panjang kontroversial mengenai hakikat pemikiran. Apabila seseorang dapat memahami makna tuturan, maka orang tersebut harus mempunyai kemampuan berpikir. Akan sangat menggelikan jika kita berargumentasi bahwa ada orang-orang yang memahami makna ucapan namun tidak mampu berpikir. Tentunya kemampuan menjawab butir-butir suatu tes kecerdasan mengandaikan adanya pemikiran dalam diri orang yang mengikuti tes tersebut. Oleh karena itu, harus disimpulkan bahwa orang yang tidak mempunyai kemampuan berbicara dapat berpikir. Gagasan bahwa produksi ujaran diperlukan untuk berpikir jelas salah. Yang kedua, pemahaman ucapan yang menyiratkan pemikiran berkembang sebelum produksi ucapan pada anak-anak normal. Adalah wajar bahwa anak-anak tidak akan mampu mengucapkan kata-kata atau kalimat untuk tujuan komunikasi, bukan pada peniruan sederhana, tanpa memperoleh pemahaman sebelumnya tentang pembicaraan. Seseorang tidak dapat menggunakan ujaran secara bermakna kecuali ia mengetahui apa makna dan ujaran tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bagi anak-anak normal maupun anak-anak tunarungu, pemahaman ucapan merupakan dasar produksi ucapan dalam pikiran. Karena kemampuan memahami ucapan menyiratkan adanya pemikiran, maka harus disimpulkan bahwa produksi ucapan tidak diperlukan untuk berpikir. Yang selanjutnya yaitu berbohong. Berbohong pun tidak akan mungkin terjadi jika pikiran adalah sejenis ucapan. Hakikat kebohongan adalah mengatakan satu hal sambil memikirkan hal lain. Di para penganut paham behaviors ingin menggunakan satu proses pembuatan kalimat untuk kedua proses tersebut, yaitu berkata dan berpikir. Hanya dengan membenarkan kalimat terbuka, yaitu berbicara dengan lantang, dari kalimat terselubung, yaitu berbicara kepada diri sendiri atau secara subvokal. Akan tetapi, karena hanya terdapat satu alat pembuat kalimat, maka pengucapan terang-terangan suatu kalimat dan pengucapan terselubung suatu kalimat yang sama sekali berbeda tidak dapat terjadi secara bersamaan. Jelasnya, teori psikolinguistik yang valid harus memungkinkan dua proses berbeda dengan konten berbeda terjadi pada waktu yang sama. Masalah kebohongan menunjukkan bahwa kaum behaviors tidak dapat mendefinisikan pemikiran sebagai sesuatu yang ada. Yang terakhir, keempat, makna dan pemikiran muncul tanpa perilaku. Para penganut paham behaviors ini, yaitu perilaku tubuh sangat penting bagi pemikiran, yang dalam teorinya tentang asal-usul pemikiran. Skinner sendiri mengemukakan bahwa respon perilaku dapat menjadi dasar pemikiran selain ujaran. Respon perilaku seperti itu bisa bersifat otot atau kelenjar. Tampaknya Skinner dipengaruhi oleh karya beberapa psikologi behaviors yang sejaman dengannya sekitar tahun 1950-an. Eksperimen menunjukkan yang menggembirakan para psikolog behaviors bahwa perubahan potensial listrik terjadi di bagian tubuh tertentu ketika subjek diinstruksikan untuk memikirkan aktivitas motorik tertentu. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu teori 2, bahasa penting untuk berpikir. Dalam bab ini terdapat dua bagian. Yang pertama ada pendukung teori. Di bagian teori 2 ini menggunakan pendukung para ahli teori seperti Sapir, Worf, dan Vygotsky berpendapat bahwa sistem bahasa dengan aturan kosakatanya diperlukan untuk berpikir. Misalnya, penulis sangat berpendapat bahwa perasaan yang dihibur oleh begitu banyak orang sehingga mereka dapat berpikir atau bahkan bernalar tanpa bahasa adalah ilusi. Bagian yang kedua, kekurangan teori. Ada dua keberatan yang akan diajukan. Yang pertama, orang tunarungu yang tidak bisa berbahasa dan berpikir. Ada banyak anak tunarungu yang baru mulai menguasai bahasa
pada usia yang sangat lambat. Seringkali setelah usia 3 tahun, ketika mereka mulai bersekolah di sekolah luar biasa. Ini biasanya adalah anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran bawaan lebih dari 90 desibel dan tidak dapat menerima ucapan. Dan yang orang tuanya atau yang biasanya dapat mendengar tidak mengetahui bahasa isyarat. Bagian yang kedua, multilingual adalah pribadi yang utuh. Jika orang-orang multibahasa mempunyai lebih dari satu proses berpikir, orang-orang tersebut tidak akan mampu berpikir secara koheren atau bahkan memiliki kecerdasan berpikir atau kepribadian yang terpisah. Ide panduan yang berbeda akan dilibatkan dalam bahasa yang berbeda. Selain itu, orang-orang seperti itu juga akan mengalami kesulitan dalam menggunakan pengetahuan yang diperoleh melalui satu bahasa ketika menggunakan bahasa lain. Karena menurut teori ini, pemikiran dianggap lebih bersifat spesifik terhadap bahasa dan tidak universal. Namun, tidak ada bukti adanya kerusakan atau masalah lain apapun yang pernah diamati oleh orang multibahasa. Kita lanjut. Teori ketiga, bahasa menentukan atau membentuk persepsi kita tentang alam. Pendukung teorinya diambil dari ahli Wolf, Sapir, Koripski, dan lain-lain, berpandangan bahwa pengetahuan seseorang tentang kosakata atau sintaksis mempengaruhi persepsi dan pemahaman seseorang tentang alam, yaitu diambil dari kutipan Benjamin Wolf dan Carroll yang berisi ruang, waktu, dan materi Newton bukanlah intuisi. Mereka diterima dari budaya dan bahasa. Disitulah Newton mendapatkannya. Kekurangan teorinya. Di kekurangan teori ada beberapa judul yang diajukan. Ada 6 judul. Yang pertama, persepsi minat dan kebutuhan menentukan kosakata. Psikologi telah mencoba secara eksperimental untuk menentukan apa pengaruh, jika ada, pengetahuan kosakata bahasa terhadap persepsi atau perilaku, daripada kosakata yang menentukan minat dan kebutuhan kita. Para peneliti justru menemukan hal yang sebaliknya. Minat dan kebutuhan kita lah yang menentukan kosakata kita dan penggunaannya. Yang kedua, kosakata warna dan salju. Kata-kata berwarna. Beberapa bahasa hanya memiliki sedikit kata berwarna. Bahasa Dani di New Guinea hanya mempunyai 2 kata warna. Satu warna terang dan satu lagi untuk warna gelap. Namun, ada penyelidikan terbaru, yaitu Robert Stone, pada tahun 1999, berpendapat bahwa persepsi warna ditentukan oleh kata-kata warna dalam suatu bahasa. Para peneliti mempelajari Berinmo, masyarakat yang tinggal di Papua Nugini dekat dengan suku Dani, dan memiliki 5 kata berwarna dalam bahasa mereka. Mereka melaporkan bahwa dalam tugas mencocokkan, Berinmo sendiri lebih cenderung mencocokkan token warna sesuai dengan bahasa mereka, sama seperti penutur bahasa Inggris yang lebih cenderung menyatukan token warna sesuai dengan bahasa mereka. Lalu, kita beralih ke kata-kata salju. Ada perbedaan kosakata yang dramatis dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Ada suku yang unik, suku Inuit, yang sebelumnya disebut Eskimo. Misalnya memiliki banyak kata yang melibatkan salju. Sedangkan di Hawaii hanya ada satu kata bahasa Inggris salju. Namun, suku Inuit mempunyai suku kata untuk salju di tanah, salju keras di tanah, balok salju, dan masih banyak lagi. Namun, suku Inuit tidak ada alasan untuk berasumsi bahwa suku Inuit belajar bahasa memahami jenis salju karena bahasa mereka bukan melalui pengalaman hidup dan kebutuhan mereka, karena pentingnya salju dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, waktu, Hopi, dan konfaktual Cina. Orang Hopi dan waktu. Penelitian Wolf pada tahun 1930-an terhadap suku Hopi, penduduk asli Amerika, meyakinkannya bahwa bahasa mereka memaksa mereka untuk melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda dan penutur bahasa-bahasa Eropa. Dia percaya bahwa bahasa Hopi hanya memiliki sedikit kata yang berkaitan dengan waktu, dan hal ini memberi mereka konsep ruang dan waktu yang berbeda. Namun, ada penelitian menemukan bahwa Wolf salah dalam menyatakan bahwa bahasa Hopi adalah bahasa yang abadi.
Gipper sendiri pada tahun 1979, misalnya, yang tinggal bersama keluarga Hopi selama beberapa waktu dan mempelajari bahasa mereka, menemukan bahwa meskipun Hopi tidak memiliki tense formal, namun Hopi berisi serangkaian ekspresi waktu. Banyak dari ekspresi ini muncul sebagai kata keterangan atau persposisi. Kita beralih ke bahasa Cina dan kontrafaktual yang mengingatkan Worf atas Hopi dan kemudian dibantah oleh Gipper dan Molotki adalah klaim Bloom pada tahun 1081 tentang bahasa Cina. Setelah melakukan analisis dangkal terhadap bahasa Mandarin, Bloom sendiri mengklaim bahwa bahasa Mandarin tidak mampu berpikir secara hipotesis seperti penutur bahasa Inggris tentang apa yang tidak benar, yaitu berpikir kontrafaktual. Karena ciri-ciri tata bahasa tertentu dari bahasa Mandarin. Seseorang yang benar-benar memahami bahasa tersebut, dalam hal ini ada kutipan yaitu AU pada tahun 1983 menemukan bahwa hasil yang diperoleh disebabkan oleh kesalahan terjemahan dan ketika terjemahan yang tepat telah dibuat tidak ada dasar dan menyatakan adanya perbedaan pemikiran. Yang keempat, kurangnya kosakata tidak menunjukkan kurangnya konsep. Di sini, kosakata sederhana bukanlah ukuran yang baik untuk mengukur konsep yang dimiliki oleh penutur suatu bahasa. Yaitu suatu kesalahan tidak percaya bahwa kosakata suatu bahasa mewakili keseluruhan konsep yang mungkin dimiliki seseorang atau budaya. Pengalaman tidak selalu mengarahkan kita pada kosakata. Terkadang kita memilih untuk membuat frasa. Misalnya penutur bahasa Inggris cukup banyak mendadari tangan mereka. Namun, walaupun kita mempunyai kosakata untuk bagian bawah, yaitu telapak tangan, kita tidak mempunyai istilah untuk bagian atas. Kita tidak menyebutnya telapak tangan atas. Sebaliknya, kita menggunakan ungkapan punggung tangan. Kurangnya suatu item kosakata tidak menunjukkan kurangnya konsep. Yang kelima, pengetahuan mengesampingkan makna kata literal. Misalnya nih, kata matahari terbit, matahari terbenam, dan rambut merah, waktu berlalu, dan anggur putih. Teori tersebut menyiratkan bahwa sebagai hasil dari pendengaran dan penggunaan benda-benda tersebut, kita akan percaya bahwa matahari sebenarnya terbit atau terbenam dengan sendirinya, dan bahwa rambut seseorang sebenarnya berwarna merah dan putih adalah warna putih anggur. Faktanya adalah bahwa kita dapat mempercayai sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang secara harfiah ditentukan oleh bahasa tersebut dan bahwa penggunaan suatu bentuk bahasa secara terus-menerus mungkin tidak mengubah pemikiran yang mendasarinya. Kita tahu bahwa matahari tidak terbit atau terbenam sendiri, tidak peduli berapa kali kita mendengar orang mengatakannya atau kita sendiri yang mengatakannya. Materi yang terakhir yaitu pandangan multibahasa tentang alam. Jika sistem bahasa membentuk atau membantu pemikiran dalam cara kita memandang alam, maka orang multibahasa harus dikatakan memiliki beragam cara dalam memandang dunia fisik. Karena orang yang multibahasa akan punya sistem konseptual persepsi yang berbeda mengenai dunia fisik sebanyak yang ia punya bahasa. Jika benar bahwa bahasa-bahasa yang berbeda mempunyai pengaruh yang khas dan penting terhadap cara kita memandang alam, maka orang-orang multibahasa juga pasti mempunyai cara-cara yang khas dan penting dalam memandang alam. Di bagian kekurangan teori, mungkin ada kesimpulan yang bisa diambil kesimpulan. Tidak ada dasar yang menyatakan bahwa kosakata mempengaruhi pandangan kita tentang alam. Faktanya, bukti menunjukkan hal yang sebaliknya. Orang berpikir bahwa dalam isu penting seperti itu, para pendukung teori ini akan memberikan bukti kuat yang mendukung pandangan mereka. Faktanya adalah bahwa Sapir, Wolf, dan yang lainnya hanya memberikan sedikit pernyataan yang mendukung klaim mereka. Baiklah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu teori 4. Bahasa menentukan atau membentuk pandangan dunia budaya kita. Dalam hal ini ada dua bagian. Yang pertama, pendukung teori.
Beberapa ahli teori percaya bahwa meskipun bahasa agak berbeda dari pikiran, namun mengetahui suatu bahasa akan mengkondisikan dan mempengaruhi budaya, kepercayaan sosial, atau pandangan seseorang terhadap dunia. Misalnya, pada awal abad ke-19, Wilhelm von Humboldt berpendapat bahwa bahasa mewujudkan semangat dan karakter nasional suatu bangsa. Nah, yang kedua ada ketidakcukupan teori jika para ahli teori ini benar. Ada beberapa yang disampaikan keberatan. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, bahasa yang sama namun pandangan dunia yang berbeda. Misalnya saja, sebuah keluarga yang berbahasa Inggris dengan satu bahasa di mana ibunya adalah seorang ateis, ayahnya adalah seorang Kristen, anak perempuannya adalah seorang Muslim, dan anak laki-lakinya adalah seorang Buddha Zen. Jika benar bahasa mempengaruhi dan menentukan pandangan dunia seseorang, maka kita patut mengharapkan adanya keseragaman pandangan agama karena hanya ada satu sistem bahasa yang terlibat, yaitu bahasa Inggris. Ini jelas salah. Teori ini memperkirakan bahwa kita tidak boleh mengharapkan perbedaan dalam politik, organisasi sosial, atau pemikiran metafisik di antara penutur bahasa yang sama, karena pandangan mereka pasti ditentukan oleh bahasa mereka. Tidak hanya keberadaan berbagai agama, tetapi berbagai partai politik, dari fasisme, demokrasi, hingga komunisme, dan doktrin aliran sesat menunjukkan bahwa penutur bahasa Inggris monolingual sama sekali tidak dibatasi oleh tata bahasa subjek predikat mereka. Yang kedua ada bahasa berbeda, namun pandangan dunia serupa. Bagi Gereja Katolik Roma, dalam mendukung doktrin-doktrinnya, Gereja Katolik tidak mewaspadai bahasa-bahasa, namun mewaspadai buku-buku dalam bahasa-bahasa tersebut yang dapat menyebarkan ide-ide yang bertentangan dengan ajaran gereja. Gereja melarang buku tetapi tidak melarang bahasa. Tata bahasa suatu bahasa bukanlah suatu ancaman potensi ancaman terletak pada kalimat-kalimat yang mungkin dihasilkan oleh penutur suatu bahasa dengan tata bahasa tersebut. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bersama dengan pemerintah komunis Tiongkok dan bekas pemerintahan Rusia serta Gereja Katolik bahwa penggunaan tata bahasa adalah hal yang penting dan bahwa karakteristik tata bahasa itu sendiri tidak relevan. Yang ketiga, bahasa yang sama, namun pandangan dunia berubah seiring berjalannya waktu. Kita dapat mengamati bahwa suatu masyarakat dapat mengubah struktur sosial dan pandangan dunianya meskipun bahasa relatif tidak berubah. Misalnya, dalam waktu sekitar 100 tahun, Tiongkok telah berubah dari feodalisme di bawah dinasti Qing Manchu menjadi kapitalisme di bawah Chiang Kai-shek menjadi versi komunisme di bawah Mao dan para pemimpin berikutnya. Namun, bahasa Tiongkok hanya mengalami sedikit perubahan selama periode tersebut dalam hal tata bahasa dasarnya. Perubahan serupa dapat terjadi dalam sejarah banyak negara, misalnya Rusia. Fakta-fakta ini adalah sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh teori yang sedang dibahas. Jika tata bahasanya tidak berubah, maka budaya dan pandangan dunianya juga tidak boleh berubah. Nah, yang terakhir ada multilingual mempunyai pandangan dunia yang kesatuan. Jika seseorang multibahasa, teori tersebut memperkirakan bahwa orang tersebut akan memiliki pandangan dunia yang berbeda sebanyak sistem bahasa. Jadi, multibahasa, pikiran dan otak kita harus memegang pandangan-pandangan yang bertentangan sebagai hal yang benar, yang tentunya akan membingungkan fungsi seseorang. Materi keyakinan keliru yang mendasari keempat teori tersebut. Dengan mengabaikan posisi anti-mentalis dari beberapa teoritikus behavioris yang memperlakukan pemikiran sebagai semacam ucapan atau perilaku, terdapat keyakinan keliru tertentu yang mungkin dianut oleh teoritikus non-behavioris lainnya yang membawa mereka pada kesimpulan yang tidak valid. Di sini ada tiga pembahasan keyakinan keliru. Yang pertama, analisis bahasa mereka memadai. Kekurangan yang paling serius dalam teori Wolff, Sapir, Korzybski, Skinner, von Fondaut
dan lain-lain berkaitan dengan asumsi bahwa kata-kata atau struktur kalimat yang dapat diamati secara langsung mewakili seluruh elemen semantik atau pemikiran kalimat tersebut. Para ahli teori ini menarik kesimpulan sebagian besar berdasarkan apa yang dianggap oleh para ahli bahasa saat ini sebagai analisis struktur permukaan yang dangkal. Worf misalnya menyatakan bahwa bahasa India kita menunjukkan bahwa dengan tata bahasa yang sesuai kita mungkin memiliki kalimat-kalimat cerdas yang tidak dapat dipecah menjadi subjek dan predikat, dan bahwa bahasa Hopi tidak mengandung referensi ke waktu baik eksplisit maupun implisit. Yang kedua, arti kata berasal dari linguistik. Makna kata diperoleh melalui 4 cara utama. Yang pertama, bentuk bunyi dikaitkan dengan suatu objek, situasi, atau peristiwa di dunia. Misalnya, bunyi anjing dengan objek anjing. Bunyi kucing dengan objek kucing. Yang kedua, bentuk bunyi dikaitkan dengan gagasan atau pengalaman dalam pikiran. Misalnya, sakit dengan perasaan sakit. Yang ketiga, suatu kesimpulan dapat dibuat dalam konteks kebahasaan. Suatu gagasan dapat dikemukakan. Misalnya, dalam membaca sebuah paragraf, mungkin ada satu kata yang tidak diketahui, tetapi karena segala sesuatunya sudah dipahami, maka maknanya dapat ditebak melalui kesimpulan. Yang keempat, analisis komponen morfem yang diketahui dapat memberi kesan pada bentuk bunyi. Misalnya, makna primitif dapat diperoleh melalui pengetahuan tentang morfem dan primitif. Yang ketiga, terdapat bahasa primitif dan kecerdasan manusia primitif. Kita sering mendengar pengamat budaya lain yang mengatakan bahwa orang-orang ini tidak logis atau rasional atau bahwa mereka kekurangan kecerdasan. Kekurangan yang dianggap demikian seringkali dikaitkan dengan bahasa mereka yang primitif. Namun, penelitian linguistik modern tidak pernah menemukan satu bahasa pun yang bisa disebut primitif. Dan oleh karena itu, Chomsky sendiri pada tahun 1967-an dapat dengan yakin menegaskan bahwa semua bahasa mempunyai kompleksitas yang serupa, dan masing-masing bahasa mempunyai bentuk dasar dan cara kerja yang serupa, dan meskipun para ahli bahasa lain mungkin tidak setuju dengan Chomsky mengenai bentuk dasar dan cara kerjanya, mereka tidak setuju bahwa semua bahasa dibangun dan dioperasikan dengan prinsip yang pada dasarnya sama. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu teori terbaik. Pikiran tidak bergantung pada bahasa. Dalam hal ini terdapat 4 bagian. Yang pertama, pikiran tidak bergantung pada bahasa. Hubungan antara bahasa dan pemikiran yang akan dikemukakan di sini pada dasarnya adalah hubungan yang dikemukakan oleh filsuf John Locke sekitar 3 abad yang lalu. Pikiran tidak bergantung pada bahasa, bahasa bergantung pada pikiran, dan fungsi bahasa adalah menyediakan sarana untuk mengungkapkan dan mengkomunikasikan pikiran. Yang kedua, perkembangan pemikiran mendahului perkembangan bahasa. Nah, ketika pemikiran anak berusaha mengungkapkan pemikiran tersebut kepada orang lain, melalui pemahaman bicara anak mengembangkan tata bahasa dan menemukan sarana melalui produksi ucapan untuk memberikan ucapan yang bermakna. Tata bahasa berkembang sebagai hasil pemikiran sebelumnya. Jadi, urutannya adalah sebagai berikut: pikiran, pemahaman, dan produksi ucapan. Dengan urutan pemikiran, pemahaman ujaran, dan produksi ujaran inilah kita dapat menjelaskan semua permasalahan yang muncul sebagai penolakan terhadap 4 teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada gagasan berpikir dalam bahasa adalah sebuah kekeliruan. Sering diamati bahwa bentuk-bentuk bunyi kata-kata muncul di kesadaran seseorang ketika ia sedang berpikir. Akan tetapi, adalah suatu kesalahan untuk menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk suara itu sendiri adalah pikiran. Bentuk kata seperti itu hanyalah cerminan dari beberapa gagasan mendasar. Hal inilah yang menentukan pemilihan bentuk kata. Sebagai anak-anak, kita belajar untuk mengkodekan pikiran ke dalam bahasa dan kemudian ke dalam ucapan akustik. Karena ketika menemukan
bahwa untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, kita harus segera siap untuk mengungkapkan pikiran kita ke dalam ucapan. Akibatnya, kita mengembangkan kebiasaan mengubah pikiran menjadi ucapan pada tingkat mental. Yang terakhir, John Locke mengatakannya dengan sangat baik. Mengenai hubungan bahasa dan pemikiran, dalam pandangan John Locke mengatakannya dengan sangat baik. Kenyamanan dan keuntungan masyarakat yang tidak dapat diperoleh tanpa komunikasi, pikiran adalah penting bahwa manusia harus mengetahui beberapa tanda-tanda eksternal yang terlihat, yang darinya ide-ide tak kasat mata itu yang menjadi bahan pemikirannya dapat diketahui untuk yang lainnya. Oke, berakhir juga pembahasan mengenai bahasa, pemikiran, dan budaya yang menggunakan 4 teori. Ternyata guys, pidato dan bahasa itu penting membuat kita berpikir. Dan juga bahasa menentukan bagaimana kita memandang kekayaan alam dan budaya. Dan yang paling penting, bahasa adalah bisa membuat kita untuk berpikir. Sekianlah materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah, sampai jumpa kembali.